jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Masih kita sedang membahas tentang tema maaf di mulut, lain di hati. Tuh 2, 3, maaf di mulut, lain di hati. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan lagi nih ya. Tadi buat jamaah yang penasaran, ada yang terpotong tadi ya. Dari kisahnya dari guru yang kita, mau dibahas Abi Ustaz Maki. Iya, makanya langsung aja deh kita dengarkan kisah ya di zaman Rasulullah SAW tentang kisah permintaan maaf yang luar biasa dan bahkan indah. Langsung aja Bi, tafadhol Bi. Izin, ya Bismillah, izin Ustaz Ya, punten, Bani, Bi. Ustaz Maulana. Subhanallah, memang tidak ada kata-kata yang indah kecuali kita sandarkan ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu berkaitan dengan para sahabat antar sahabat ataupun masya Allah yang dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu banyak kisah tentang masalah ini, namun kita mengkerucut saja satu kisah yang luar biasa yang Rasulullah sampaikan agar kita tidak punya alasan untuk tidak memaafkan. Kelak di akhirat seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Maulana juga oleh Ustaz Bani. Ternyata maaf ini sampai dibawa ke akhirat. Iya, kisah yang indah yang Rasulullah sampaikan. Ada 2 orang dikumpulkan kelak di akhirat. Yang satu adalah yang terzolimi. Dia katakan, ya Rob mana fulan, bukankah dia telah menzolimi saya? Allah katakan, ya ini adalah orang yang telah menzolimimu. Lalu dikatakan oleh orang yang terzolimi, ya Rob ambil semua kebaikannya untukku karena dia telah menyakitiku. Maka Allah ambil kebaikan orang yang menzolimi kepada orang yang dizolimi. Setelah habis semuanya, lalu Allah katakan, fulan dia sudah tidak punya kebaikan lagi. Ya Rob kalau dia tidak punya kebaikan lagi, berikan keburukanku kepadanya. Subhanallah, lalu Allah katakan, baik aku akan berikan keburukanmu kepadanya, tapi ingat, aku ingin memperlihatkan sesuatu kepadamu. Ternyata diperlihatkannya adalah surga yang begitu indah, tanaman yang begitu nyaman, semua keindahan yang didapatkan. Lalu orang itu bengong dan kagum, mengatakan, ya Rob, ini surga miliknya Nabi siapa? Ini surga miliknya syuhada siapa? Ini surga miliknya siddiq siapa? Subhanallah, Allah katakan surga ini hanya didapatkan bagi orang-orang yang berhak dan punya kesempatan masuk di dalamnya. Lalu orang bertanya, ya Rob kesempatannya apa? Lalu Allah jawab, engkau pun punya kesempatan meraih surga ini. Dia tanya, kesempatannya apa ya Allah? Dia ini bertanya, kesempatannya apa ya Rob? Allah katakan, kesempatannya adalah memaafkan orang lain. Masya Allah. Lalu dia katakan, ya Rob, aku maafkan dia, aku maafkan dia. Aku maafkan dia, berikan kebaikannya kepada dia lagi. Dan tetap ambil keburukanku kepadaku, karena aku telah memaafkan dia. Lalu Allah dengan tegas mengatakan, fulan, karena engkau telah memaafkannya, maka bagimu sorga yang indah ini untukmu. Lalu dia katakan, ya Rob, beneran ini sorga untukku? Iya. Lalu dia mau melanjutkan ke sorga, dia berpikir, ya Rob, ternyata orang yang menzolimiku inilah yang membuat aku menjadi ahli sorga. Kalau dia tidak menyakitiku, aku tidak akan mendapatkan sorga ini. Lalu Allah katakan, mau apa? Izinkan aku ingin menarik dia ke sorga, yakni dia yang telah menzolimi aku. Lalu Allah katakan, ambil orang yang telah menzolimimu menjadi temanmu di sorga. Maka dia meraih tangan orang yang telah menzoliminya menjadi ahli sorga sama-sama. Masya Allah. Hikmah yang ada, bisa jadi orang yang telah menyakiti Anda, itulah penyebab Anda menjadi ahli sorga. Dan itulah yang menjadi teman Anda di sorga nanti. Masya Allah. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalimat yang terindah ternyata mengambil kisah seperti ini. Rasulullah tersenyum dan Rasulullah mengatakan, kesempatan bagi Anda mendapatkan teman di sorga ternyata ditemani oleh orang yang telah menyakiti Anda saat di dunia. Masya Allah. Coba cek, ternyata benar kata-kata yang luar biasa yang Rasulullah sampaikan. Ternyata punten, Rasulullah kenapa paling mudah memaafkan? Karena apa? Karena Rasulullah tahu pahalanya adalah sorga yang Allah siapkan.
Maka tidak ada lagi alasan buat kita semuanya dengan mengatakan saya terlalu sakit hati untuk memaafkan. Saya tidak mau memaafkan. Ternyata keliru besar apabila kita tidak mau memaafkan siapapun yang telah menyakiti kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak kisahnya Abi. Justru mengajak masuk surga. Ya. Nah sekarang Ustaz Lebih hebat lagi udah dong. jelas kan. Yang tadi gimana yang ngatain itu. Mau diajak ke surga juga enggak nanti. Jadi jangan sakit hati lagi. Oh yang bilangnya aku yang bilang gemuk. Ustaz gemuk. Ya. Aku Nanti ajak jadi masuk temannya surga. Ustaz juga nanti insya Allah ya. Dimaafkan aja ikhlas. Ya, aku maafin ya. Ya Allah. Ya udah. Ya buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Sama-sama kita lihat dulu ada sebuah tayangan. Nah ini adalah tentang nasihat dari guru kita Habib Umar bin Hafiz. Mengenai ujian terberat orang baik adalah memaafkan. Ini dia tayangannya. أظهر ما نمتحن به حسن الخلق ونعرف به حسن الخلق ما هو أكبر علامة قال أقوى علامة وأكبر علامة لذلك احتمال الأذى إن كان إذا أوذي احتمل وسامح دل على أنه حسن الخلق وأما يقول أنا أخلاق الحمد لله أخلاقي حسنة وعامل الناس بالمعروف لما يسب واحد يكمل اللي معه خلاص يرد عليه ويقول سوري هذا العلامة تدل أنك ما لست بحسن الخلق وهكذا بل من شكا من سوء خلق غيره دل على سوء خلقه. Ini Masya Allah ya luar biasa ya. Nasihat yang indah yang tadi disampaikan oleh guru kita Habib Umar bin Hafiz ya. Sesungguhnya alak orang yang baik ini diantaranya orang yang bisa memberikan maaf. Nah nih Ustadz Bani mau izin nih bagaimana nih kalau kita bisa mendeteksi bagaimana nih kesananya orang ini sebenarnya sudah memaafkan atau belum sih? Udah ikhlas maafin kita atau belum sih? Nah kalau seandainya dia belum ikhlas apakah kita perlu minta maaf lagi nih ya? Terus minta maaf terus sampai dia ridho. Nah kalau ada yang bilang ya udah deh. Ya udah minta maaf ini, udah gugur, udah kewajibannya, udah selesai. Kalau masalah memaafin atau enggak kan urusannya dia gitu. Yang penting kita udah datang ke orangnya, minta maaf langsung. Nah ini bagaimana? Yang mana yang benar? Mau izin penjelasannya, tafadhol. Masya Allah. Mohon izin Ustaz Habib Maki, Ustaz Maulana, Mas Fadli dan guru-guru kami dimanapun berada. Masya Allah luar biasa cerita yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Habib Maki terenyuh sekali. Dan dialami langsung oleh guru kita Ustaz Maulana. Jadi pelajaran yang begitu dahsyat luar biasa. Bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari ini memang betul. Pesan-pesan agama ini harus kita jawantahkan dalam kehidupan kita kalau kita ingin dianggap baik. Bukan oleh manusia, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana kita tahu orang ini sudah maafin kita atau belum? Wallah alam, masalah hati urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa mendikte hati seseorang. Tapi paling tidak kita bisa lihat dari gelagatnya. Karena kata Utsman ibn Affan, ma asarra sariratan illa abdahallahu ala safahati wajhihi. Seseorang ketika dia menyembunyikan sesuatu di dalam kalbunya, kelihatan dari rona wajahnya. Kelihatan dari sikapnya. Kelihatan dari sifat tutur katanya. Lalu bagaimana kita tahu orang ini belum maafin kita? Pertama, kita lihat orang ini nyaman gak ngobrol lama-lama dengan kita. Jadi kalau saya udah mulai, mohon maaf ya, ngobrol saya mau ada sini, ada situ. Gak nyaman dengan kita, jangan-jangan dia belum maafin kita. Yang kedua, kalau kepapasan atau ketemu, tanpa janjian, dia lebih memilih untuk menghindar. Nah, dia sih udah maafin, tapi kalau ketemu, mending jangan deh. Cari tempat yang lain, hati-hati tuh. Jangan-jangan dia belum memaafkan kita. Yang ketiga, sulit memberikan kepercayaan sama kita. Jadi kalau sama orang dia percaya, tapi kalau sama kita, saya dong, mohon maaf ya, buat yang lain aja. Tanda-tandanya belum. Yang ketiga ini paling bahaya. Sebetulnya orang yang belum memaafkan kesalahan kita, dia masih menyimpan di dalam hatinya, kalau ada kesempatan pengen ngebalas. Maka begitu kita dapat kesulitan dan kesusahan, orang pertama kali senang dia duluan tuh. Jadi kalau dia bilang udah maafin, begitu kita lagi susah, dia ketawa paling kencang. Nauzubillah min dzalik. Saya mau pinjam tawanya Ustaz Maulana beda tetap ya. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi itu tanda-tanda boleh jadi dia belum memaafkan kita. Apa yang kita lakukan? Minta maaf tidak cukup hanya sekali. Minta maaf itu sampai falyatahallalhu minha. Sampai dia hatinya luluh. Akhirnya memaafkan kesalahan kita. Jadi terus dekati, terus. Tapi jangan paksa. Rayu, mungkin dengan cara pendekatan ini dia belum menerima. Atau mungkin minta maaf saya terlalu ringan. Sementara kesalahan saya mungkin terlalu berat di hadapan dia. Maka terus kejar. Dan di antara cara kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kita pernah salah sama orang. Misalnya kita pernah menggibah dia misalnya, jelek-jelekin dia di belakang dia. Adalah
antastaghfiralahu. Kau mohonkan ampun kepada Allah untuknya. Mudah-mudahan itu cara Allah gugurkan kesalahan kita. Meskipun nanti di hari kiamat dikejar, mudah-mudahan begitu disidang di hadapan Allah, kita sudah berlepas diri insya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak ilmunya Ustadz Bani. Ya Allah, ini bisa dipraktekin buat semuanya yang mungkin pernah punya salah gitu ya. Jangan tiba-tiba orang ini masih belum ikhlas ya udah selesai begitu aja, ternyata terus sampai dihalalkan semuanya, atau mungkin dia ini terasa plong gitu ya atas menerima maafnya tadi dari orang-orang yang melakukan kesalahan. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah tayangan lagi nih buat jamaah yang ada di rumah ya, tentang ada video viral nih. Ada permintaan maaf dari pelaku pengancaman kurir online. Nah, ini sempat viral, mungkin yang di rumah juga sempat nonton. Untuk mengingatkan kembali, kita lihat sama-sama tayangannya. Ini dia. Ancaman terhadap jasa pengantar barang atau kurir kembali terjadi. Kali ini pelaku pengancam mengeluarkan samurai atau pedang agar uang yang sudah diterima kurir dikembalikan. Video ancaman terhadap kurir itu pun viral di media sosial. Polisi kemudian bergerak dan melakukan penyelidikan. Kini pelaku pengancam telah ditangkap dan diamankan di Mapolsek Ciputat. Dikutip dari Instagram Neng_update, terlihat video saat MDS mengurai permintaan maaf atas aksinya. Permintaan maaf itu disampaikan MDS saat konferensi pers di Mapolsek Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada Kamis 27 Mei 2021 kemarin. Sambil menahan tangisnya, MDS berkali-kali meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Nah, tapi yang jelas gini, kita juga harus sedikit ada informasi kepada pemirsa yang ada di rumah, jamaah Islami Twinda terutama ya, yang lagi nonton. Ini yang namanya kurir ini cuma pengantar barang, bukan yang punya barang. Jadi kalau ngancemnya nganter, ya percuma, dia juga nggak ngerti. Tugasnya dia hanya ngirim. Udah itu udah beda urusan lagi sama yang lain. Suruh baca, onta yang bawa kitab. Iya, ini kadang suka salah paham. Nah, sekarang gini Ustadz Maulana, nih langsung aja tuh siap praktek nih ya. Tentang amalan-amalan apa saja yang bisa menjadikan diri kita ini ikhlas nih, memberikan maaf kepada seseorang itu tanpa harus gengsi, dan juga nggak lagi mungkin kesalahan yang lalu, bahkan sampai merendahkan orang yang berbuat salah kepada kita. Mohon izin penjelasannya, tafadhol Ustadz Maulana. Saya langsung praktek aja ya, silakan Boleh, minta tolong. Boleh Mas ya, Fadli. sebentar. Iya, maaf, bismillahirrahmanirrahim, buat kita semua tanpa mengguruin. Izin Abi, izin Ustadz Bani. Masya Allah, tabarakallah. Ada beberapa amalan yang harus kita lakukan. Ini mau dibawa Dua makan. ini adalah amalan yang amalan. paling bagus supaya dimaafkan. Ada dua teknik supaya supaya kita bisa dimaafkan orang. Oke. Yang pertama, traktir dia. Oh, traktir. Ajak makan. Oh, pantas Ustadz suka traktir saya. Aduh, ya Kan kita lagi tuh siap praktek. Kan bukan berarti orang yang bersedekah, apalagi ini kan Jumat berkah. Oh iya benar. Bukan berarti orang bagi-bagi Jumat berkah kalau dia punya salah. Aduh, gimana Kita kan sih? nggak tahu juga ya kan. Iya juga ya. Jadi yang pertama, mohon izin, ini praktek ya. Jadi ajak makan orang supaya sudah itu baru minta maaf Iya, ya. iya. Kalau orang sudah kenyang enak banget itu, pasti dimaafin. Iya benar. Sebagaimana terjadi kepada Siti Soleha yang diomongin orang di pasar, tapi justru Siti Soleha mengundang semua wanita-wanita itu datang makan di rumah beliau. Masya Allah. Kemudian menjelaskan tentang kegantengan Nabi Yusuf. Waktu itu lewat lah. Bisa enggak usah dipraktekkan ya. Kan Nabi. Gak bisa dia jadi lewat. Maka wanita-wanita itu kaget. Ganteng banget. Ini malaikat dan sebagainya. Sampai dia sadar. Kata Siti Soleha, dia cuma sekali lewat. Engkau kupas tanganmu. Saya tiap hari lewat di depan saya. Yang kukupas hati saya yang teriris. Oh, jadi orang baru sadar. Oh, ternyata itu tuh. Yang kedua, Nah, ini tahadu tahabu ya. Iya. Ya, tahadu tahabu beriah dia. Ya, ini saya hadiah pikir buat Saya istrinya. pikir mau diumrohkan tadi kasih Iya, koper. jangan dibuka ini. Ini beneran hadiah buat istri saya. Mau izin? Jadi ini contoh. Jadi tahadu tahabu berikan hadiah. Sehingga melunakkan hati orang yang marah, tapi ketika dikasih hadiah yakin. Jadi sadar, kemudian kita sadari dulu kesalahan kita. Kadang-kala orang susah untuk memaafkan kita karena kita sendiri tidak mengakui kesalahan. Betul banget. Karena kita tidak sadar dan yakin bahwa manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Betul. Dan bisa jadi kita juga melakukan kesalahan yang sama. Gimana kalau kita memposisikan diri kita? Kalau kita berada pada posisi orang yang berbuat salah. Kira-kira mau nggak kita dimaafkan? Mau. Kalau begitu maafkan orang. Kita tidak luput dari kesalahan. Dan bersikap bijak. Bagaimana bersikap bijak itu bisa menyadarkan, memposisikan, lalu bisa memaafkan orang lain. Dan sekali lagi, betul tadi kata guru-guru kita, kalau Abi Maki tadi itu, aku lebih, Mungkin ya gini. Allah justru langsung saya ingat. Iya. Nggak usah dibahas ya. Ustadz. Langsung ingat. Ini
saya ada di TV, Ya di Allah. Trans TV, ini mungkin gara-gara itu juga. Betul, Karena bisa jadi. saya legowo, udahlah, Plong gitu ya. belum aja udah. Aku lepas dari jabatan, udahlah aku nggak usah kemana-mana. Ya Masya fokus Allah. tahu aja, udahlah. Mungkin gini, mungkin jamaah juga perlu tahu nih kata-kata yang baik itu bagaimana sih sebenarnya untuk permintaan maaf. Tutur katanya itu bagaimana Ustadz? Mungkin bisa diajarkan kepada kita-kita semua nih. Sebenarnya kata-kata tidak ada salahnya kata Coba. maaf itu. Saya minta maaf ke saya. Jadi Ustadz tadi. Gini. Iya. Sambil. Assalamualaikum. Aku ajak teman saya. Oh iya benar. Kan Dari gak enak sebelah kalau aku situ, datang sendiri. Iya benar. Ya Ustaz Bani. Abi yang ketuk Eka ke bawah. Ketuk pintunya, saya belum buka nih pintunya. Ya. Waalaikumsalam, siapa nih? Kami Iya. datang Oh. Ustadz Maulana dan Ustadz Bani. Oh iya, masuk. Ya ampun. Sekalian ini ada makanan supaya Oh, iya. tuan rumah tidak repot-repot. Saya lagi kesal sama Ustadz Maulana, jadi saya ngeliatin dia doang Oh, iya, ceritanya. iya. Oh iya, nggak apa silakan masuk, silakan masuk. silakan. Iya, silakan duduk Pak. Nah ini ada titipan Iya. dari Ustadz Maulana ini. Oh, titipan. Apaan isinya ya? Tapi ini juga. Ini ada. juga tuh buat Ada juga. Oh, ini juga. Banyak Yang ya? lain masih ada di rumah. Oh, yang bawa, lain. iya. Aduh, Ustadz Maulana. Iya. Aduh, makasih banyak ya. Aduh, jadi Yang ngerepotin. kemarin maaf ya. Iya. Oh iya, maafin Bang. Makasih. Makasih Jadi ya. caranya gitu. Oleh-olehnya. Rayu dengan makanan. Contoh, anak ke orang tua marahan. Betul. Cobalah hadiri acara kawinan. Betul. Pas di acara pesta-pesta, tampakkan kita datang. Iya, benar. Jangan justru lagi makin menjauh, apalagi hari Lebaran. Wah, itu Kesempatan banget, Kesempatan Masya banget. Allah. Jadi jangan pernah menyanyiakan momen-momen yang indah, yang tepat banget untuk bermaafan. Salah satunya pada saat hari raya. Ya. Nah itu kalau bisa memang harus muter silaturahim. Tapi kalau tunggu hari raya satu tahun. Oh, kadang-kadang gitu aja masih dilewatin. Idul Kurban. Nah, aku udah daftarin kurban ya. Saya Oh, sudah beli Masya Allah. sapi dari Abi Maki. Oh, ya Allah, mantap. Sapinya Abi Maki bagus, Iya. besar-besar dan puas sesuai syarat. Apalagi Iya. Ustaz yang Amin. punya. Jadi aku udah beli sapi Iya. atas nama keluarga Ya Fadli ya. Allah, makasih banyak Ustaz. Itu contoh. Ya. Dan bisa dilaksanakan. Itu contoh kan? Itu contoh. Ya udah Ustaz, terima kasih banyak penjelasannya. Tausiah prakteknya jelas banget buat kita semuanya. Ya Ustaz Maulana mohon izin sebelumnya. Ustaz Abi Maki, Ustaz Bani. Saya kebetulan ada tamu nih ya. Ada yang perlu mau dijelasin sama beliau nih. Jadi saya minta melipir sebentar ya. Nanti saya kembali lagi ya. Permisi sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tika, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Fadli, alhamdulillah sehat. Ini hari ini tema bahasannya menarik banget deh. Maaf di mulut, lain di hati. Ini bahaya banget ya, karena sekarang tuh banyak banget orang-orang yang kayak gitu nih. Jadi serasa kok kayak kita tuh dibohongin ya. Bener. Jadi ada yang bilang udah minta maaf, tapi di belakang masih ngedume. Ada juga yang suka ngejelek-jelekin kita di belakang. Astagfirullahaladzim. Dan ini terjadi zaman sekarang ini dan banyak banget nauzubillah min zalik ya. Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang dan juga sifat yang seperti ini. Amin. Emang ya Mas ya, jadi mulut itu kalau nggak dijaga itu bisa jadi sumber masalah banget. Betul. Bahkan masalahnya bisa sampai kepada kesehatan kita, gigi bisa berlubang contohnya, terus bau mulut. Pokoknya banyak banget deh masalah lainnya. Dan sekarang tuh aku lagi bingung deh nyari pasta gigi apa sih yang halal yang bisa menghilangkan semua masalah ini. Ini loh pasta giginya. Apa tuh? Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Masya Allah. Pasta gigi Sasha ini mengandung serpian siwak asli yang berfungsi sebagai antibakterial alami untuk melawan bakteri penyebab plak, gigi berlubang, dan juga bau mulut. Selain itu, diperkaya juga dengan ekstrak daun sirih untuk nafas lebih segar. Oh, bener ya Mas ya, tapi ini beneran udah terjamin kan halal dan aman? Insya Allah aman dan halal, Masya Allah ya. Karena pasta gigi Sasha ini tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi sudah terjamin kehalalannya. Oke deh, kalau begitu insya Allah aku jadi makin yakin untuk menggunakan pasta gigi Sasha. Karena selain halal dan aman, insya Allah bisa bawa kebaikan untuk aku, keluarga juga sama Mas Fadli. Masya Allah. Karena sudah saatnya nih kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya.
Sasha, pasta gigi halal bersiwak, insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah, jamaah Islami Twinda yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Saya akan kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Twinda. Setelah yang satu ini ya, tetap di Islami Twinda. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Tika, jadi ini di rumah langsung standby aja. Iya, Kalau perlu stok deh. Iya Ini deh. kan ada siwaknya. Terus aman.